Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertemuan 14 ini adalah materi utama kita, materi utama terakhir di sesi 14 ini berkaitan dengan kepemimpinan dalam organisasi. Ini adalah bahasan terakhir kita, ya, kepemimpinan di dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan kunci dan salah satu hal yang perlu ya ada dalam organisasi karena akan mengarahkan setiap perilaku individu dan juga kelompok dan peranannya begitu sentral di dalam organisasi. Ketika kepemimpinan ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi panutan dan bisa mengontrol serta memimpin dengan baik di dalam organisasi, maka organisasi bisa mencapai segala visi dan misi tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, hari ini kita akan bahas terkait dengan kepemimpinan dalam organisasi. Ya, baik. Peran kepemimpinan. Ya, jadi kepemimpinan itu merupakan kunci ya dalam mengarahkan perilaku individu maupun kelompok. Jadi, untuk bisa efektif, setiap pekerjaan antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, perlu sosok dari seorang pemimpin. Ternyata kepemimpinan juga mempengaruhi motivasi, budaya, dan juga kinerja organisasi. Kepemimpinan turut serta mempengaruhi segala aspek yang ada di dalam organisasi. Ya, motivasi perlu di-maintain, dipelihara agar anggota organisasi bisa terus termotivasi di dalam pekerjaannya. Budaya yang efektif tergantung dari seorang pemimpin. Kinerja organisasi juga tergantung dari sosok pemimpin. Ya, kemudian perilaku pemimpin berdampak langsung dalam efektivitas tim. Jadi ternyata ketika kepemimpinan membawa nuansa positif, maka budaya positif pun akan terbentuk. Nah, secara tidak langsung hal ini juga membantu setiap anggota organisasi untuk bisa mencapai kinerjanya dengan positif. Ya, kita lihat kacamata lain ya berkenaan dengan kepemimpinan. Yang pertama nih ya, kepemimpinan ini merupakan proses yang mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bisa mempengaruhi orang lain ya untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Contoh misal, ketika tujuan organisasi itu A dan A itu setiap karyawan, pegawai harus termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Maka perlu peran dari seorang pemimpin ya. Kemudian bukan hanya posisi jabatan, tapi kemampuan memotivasi dan juga ini merupakan salah satu skill yang menurut saya cukup sulit dimiliki oleh setiap orang. Tidak setiap orang itu punya kemampuan untuk bisa memotivasi dan juga mengarahkan seseorang. Ya, ini merupakan salah satu kemampuan paling mahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Kemudian perbedaan dengan manajemen. Manajemen lebih ke pengelolaan sistem, kepemimpinan lebih ke arah manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, lebih sulit mengelola atau mengatur manusia atau benda mati? Pasti manusia, karena bersifat dinamis, memiliki sosial, memiliki empati, dan juga memiliki ego. Maka dari itu, mengelola manusia akan lebih sulit dibandingkan dengan mengelola yang lainnya yang sifatnya statis. Karena manusia sifatnya dinamis. Peran pemimpin sekarang yang paling fenomenal adalah kepemimpinan transformasional. Karena setiap orang punya egonya masing-masing, tujuannya masing-masing, karakter yang berbeda, sehingga untuk bisa menyatukan semuanya itu perlu seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan transformasional dan juga kemampuan secara tim. Ya, seperti itu. Nah, kita bicara terkait dengan ciri dari kepemimpinan yang efektif. Mampu memberi inspirasi, artinya bisa menginspirasi setiap pegawai yang tadinya tidak termotivasi menjadi termotivasi. Yang tadinya sering berkelakuan indisipliner atau tidak disiplin, akhirnya bisa disiplin. Itu dicontohkan oleh sosok seorang pemimpin. Ya, jadi yang pertama itu adalah mampu memberikan inspirasi. Yang kedua, komunikasi yang jelas dan juga terbuka. Komunikasi sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya.
Ternyata ketika seseorang atau pemimpin memiliki komunikasi yang baik, itu merupakan salah satu ciri dari kepemimpinan yang efektif, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada visioner dan berorientasi pada tujuan. Artinya, ketika sudah memiliki sifat visioner, punya orientasi tujuan, maka sebetulnya seorang pemimpin ini jelas arahnya mau kemana, ya, kemudian goals-nya mau kemana. Artinya tingkat efektivitasnya akan semakin tinggi ketika orientasinya sudah kepada tujuan, sudah memiliki langkah visioner yang tepat. Ini merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Kemudian menghargai perbedaan individu. Setiap orang pasti punya kapasitas yang berbeda. Seorang pemimpin perlu menghargai perbedaan tersebut karena ketika semuanya sama, itu menjadi pertimbangan atau menjadi bahan pertanyaan bagi kita semua. Karena manusia itu diciptakan berkarakter, berbeda-beda, dan juga memiliki rasa yang beda juga. Makanya manusia adalah makhluk yang bervariatif. Ini perlu disadari bahwa seorang pemimpin bisa melihat hal tersebut, ya. Tidak sama semuanya, tetapi di dalamnya ada suatu variasi, ada karakteristik yang berbeda, dan pemimpin bisa memahami hal itu. Dan ini merupakan ciri-ciri dari kepemimpinan yang efektif. Nah, ini bentuk gaya kepemimpinannya ada otoriter, demokratis, ya. Kemudian juga ini adalah pemimpin yang mengambil sebuah keputusan. Kalau otoriter, kalau demokratis melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ada juga laissez-faire, ini memberikan kebebasan pada tim. Ya, ini gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez. Sebetulnya gaya itu masih banyak lagi, ya. Kemudian kalau teori ada teori sifat, teori perilaku, kontingensi, dan juga teori kepemimpinan transformasional. Ini yang paling populer ya di dunia perusahaan gitu ya. Teori sifat berarti dilihat dari sifatnya, karakternya. Teori perilaku berdasarkan kebiasaannya gitu ya. Kalau teori kontingensi dilihat dari kontingensinya seperti apa. Kemudian juga transformasional berarti sering berubah disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kita lihat nih salah satu contoh ya untuk yang transformasional. Yang salah satu yang populer nih. Jadi fokusnya pada perubahan positif dan pengembangan individu. Yang pertama itu memberikan inspirasi dan juga motivasi. Ini contoh atau ciri dari transformasional. Mendorong inovasi, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat, serta mendorong kreativitas. Ya, jadi sebetulnya bentuk transformasional ini menuju ke arah perubahan yang positif dan fokusnya ke pengembangan individu. Kemudian kalau kita lihat dari konteks organisasi, pemimpin ini sebagai motor budaya organisasi. Jadi penggeraknya itu adalah seorang pemimpin. Kemudian pemimpin juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, komitmen organisasi, produktivitas, dan juga kinerja tim. Ya, pemimpin juga harus adaptif dalam menghadapi dinamika organisasi. Ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi ketika di dalam organisasi karakter berbeda, generasi berbeda, konflik pasti juga akan bermunculan. Ya. Ketika itu muncul, maka dinamika organisasi itu tidak statis. Ya, pasti akan berubah sesuai dengan tujuannya masing-masing. Maka dari itu, pemimpin bisa melihat hal tersebut, bisa mengadaptasi, adaptif, dan bisa menyelesaikan segala macam konflik yang terjadi di dalam dinamika organisasi. Selanjutnya ada tantangan kepemimpinan saat ini. Ada perubahan teknologi dan digitalisasi. Sekarang itu ada yang namanya kepemimpinan digital. Jadi kepemimpinan digital yang mengadopsi terkait dengan perubahan teknologi dan digitalisasi, yang hal ini memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dan habit perilaku dari seorang pemimpin. Karena ada faktor-faktor digital yang mempengaruhi kebiasaan dari seorang pemimpin itu ya. Tantangan selanjutnya ada globalisasi dan keragaman budaya. Apalagi di Indonesia yang budayanya cukup banyak, cukup bervariasi, ini jadi salah satu tantangan pimpinan di Indonesia. Generasi milenial dan Gen Z di tempat kerja. Jadi
perbedaan atau kesenjangan generasi ini juga salah satu hal yang menjadikan salah satu bentuk tantangan terbesar di dalam memimpin suatu organisasi. Ketika di dalam organisasinya dominannya hanya generasi Z atau hanya 2 generasi saja. Setiap generasi punya karakter, punya tujuan, ya, punya kemampuan dan punya bentuk adaptasi yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi tantangan seorang pemimpin untuk bisa menyatukan ya setiap kondisi para generasi untuk bekerja di bawah naungan seorang pemimpin yang memiliki tujuan dan visi yang satu, yang sama. Ya, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan akan kepemimpinan humanistik dan inklusif. Ya, karena banyak gempuran teknologi sana-sini, maka humanistik menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Humanistik berarti di sini memiliki salah satu hal yang menitik beratkan kepada asas kemanusiaan. Ya, jadi ketika kita lihat ada problem, kita lihat asas kemanusiaan ya. Ya, selain asas kemanusiaan itu tidak menghilangkan asas terkait dengan aturan yang sudah ada di dalam organisasi. Ya, seperti itu. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya, ya. Pemimpin itu sebetulnya dilahirkan atau dibentuk? Ya, silakan berikan alasannya. Kemudian dijawab di forum e-learning ya, dengan sedetail mungkin, dengan sebaik mungkin ya. Terima kasih, itu saja pertemuan kita hari terkait dengan kepemimpinan. Kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling sentral, yang paling dibutuhkan di dalam organisasi, dan juga sosok yang bisa mengubah organisasi itu sendiri. Baik itu nanti organisasinya bisa ke arah positif ataupun ke arah negatif, itu ditentukan oleh seorang pemimpin. Maka dari itu jangan sampai salah kita memilih seorang pemimpin, dan pemimpin merupakan salah satu faktor penggerak organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan positif. Hatur nuhun, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.